Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Menurut KUHD pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi pergantian kepada suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Dalam konsep manajemen risiko pada perusahaan asuransi terdapat dua pihak, yang pertama yaitu penanggung, yang kedua yaitu tertanggung. Selanjutnya, usaha perasuransian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian usaha adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, reasuransi atau reasuransi tentang perasuransian usaha adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, reasuransi atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Dalam kaitan dengan manajemen risiko, terdapat dua jenis usaha perasuransian, yaitu yang pertama, usaha asuransi umum, adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Manfaat dan biaya asuransi. Ada 4 manfaat yang dapat dirasakan dari asuransi, yaitu yang pertama, ketenangan jangka panjang. Manfaat asuransi yang paling nyata adalah ketenangan jangka panjang. Dengan mengambil produk asuransi tertentu, nasabah akan menerima jaminan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Asuransi akan menyadarkan masyarakat akan pentingnya persiapan sejak jauh-jauh hari. Dengan begitu, kerugian yang akan dihadapi akan terasa lebih ringan dan tidak membebani banyak pihak. Yang kedua adalah berperan sebagai tabungan dan investasi. Benefit asuransi selanjutnya berkaitan dengan fungsi asuransi sebagai tabungan dan investasi. Nasabah yang akan memegang polis di perusahaan asuransi biasanya akan mendapatkan jaminan pengembalian berupa investasi di akhir kontrak dengan fleksibilitas dan kelonggaran pada masa pertanggungan. Yang ketiga yaitu meminimalkan kerugian yang terjadi. Benefit ini adalah salah satu faktor pentingnya asuransi yang kerap dijadikan sorotan. Setiap jenis asuransi mempunyai masing-masing fungsi dan layanan dengan fokus meminimalkan kerugian atau resiko yang telah dihadapi nasabah. Yang terakhir yaitu memudahkan pengelolaan keuangan. Mengambil produk asuransi tidak serta-merta mengacaukan kondisi finansial. Asuransi dalam perencanaan keuangan akan berperan sebagai prioritas, baik berupa tabungan atau investasi yang wajib dibayar secara berkala. Selanjutnya, jenis biaya asuransi. Yang pertama yaitu biaya administrasi, sama seperti bank yang mengenakan biaya administrasi setiap bulannya. Yang kedua yaitu biaya akuisisi atau jenis biaya yang paling res yang dikenakan setiap asuransi. Selanjutnya yaitu biaya alokasi premi, yaitu biaya yang membuat investasi di asuransi pasti kalah untung dibandingkan di reksadana secara langsung. Selanjutnya yaitu biaya asuransi, bila mana dalam asuransi tradisional Anda membayar premi secara terus-terusan atau dalam kurun waktu tertentu, maka dalam asuransi, penyedia asuransi akan mengambil uang Anda dalam wujud biaya asuransi. Selanjutnya yaitu biaya asuransi tambahan. Apabila polis Anda memiliki asuransi tambahan atau umumnya disebut rider, maka biaya ini pasti ada.
Selanjutnya yaitu biaya bid over. Sama saja dengan biaya alokasi premi, hanya beda istilah saja. Selanjutnya yaitu biaya pembatalan polis. Biaya pembatalan polis istilahnya biasanya disebut free look atau calling off dan lain-lain. Biaya yang dikenakan apabila Anda mengajukan pembatalan polis dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu biaya pemeliharaan. Jarang ada biaya jenis ini, biasanya dikarenakan hanya pada asuransi yang tidak memiliki biaya akuisisi atau jenis dwiguna dan premi tunggal. Selanjutnya yaitu biaya penarikan unit. Biaya yang dikenakan apabila Anda mengambil nilai investasi unit link Anda. Maksudnya yaitu biaya pengalihan aset. Sebenarnya sama saja dengan switching. Kalau ada agen yang bilang bahwa keduanya berbeda. Selanjutnya yaitu biaya pengelolaan aset, sama dengan biaya pengelolaan aset di reksadana. Selanjutnya yaitu biaya redemption atau surrender, yaitu biaya seperbesar yang dikenakan bila Anda membatalkan polis. Yang selanjutnya yaitu biaya rider, sama seperti biaya asuransi tambahan yang telah dijelaskan di atas. Biaya split, sama saja dengan bid over yang sudah dibahas di atas. Biaya switching, karena unit link pada dasarnya adalah reksadana, maka wajar saja asuransi mengenakan biaya switching alias pengalihan dana bila Anda mau mengganti pilihan investasi Anda. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Para ahli berbeda pendapat mengenai jumlah asas-asas atau prinsip-prinsip yang dipakai dalam asuransi. Menurut Sri Rezeki Hartono, asas tersebut berjumlah 6 dan juga prinsip dasar asuransi. Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian. Yang pertama ada insurable interest atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Secara sederhana, insurable interest dapat dipahami bahwa orang itu akan menderita apabila peristiwa yang dipertanggungjawabkan itu terjadi. Yang kedua ada almost good fight atau kejujuran sempurna, bahwa kita berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Ketiga ada indemnity atau identitas. Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau kontrak penggantian kerugian. Yang keempat ada subrogation atau subrogasi. Merupakan prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kelima ada contribution atau kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tanggung jawab, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan yang terlibat suatu pertanggungjawaban untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungjawaban yang ditutupinya. Selanjutnya ada perhitungan premi asuransi syariah. Perhitungan premi asuransi pada umumnya produk asuransi terbagi menjadi dua bagian, yaitu produk dengan unsur tabungan dan produk tanpa unsur tabungan. Pembagian ini biasanya mengacu kemanfaatan produk dan proteksi yang akan diterima oleh pemegang polis yang bersangkutan. Produk dengan unsur tabungan, produk asuransi yang diperuntukkan bagi pemegang polis yang menginginkan dana berkembang sekaligus proteksi asuransi selama masa perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah materi dari risiko yang dapat diasuransikan. Oke, menurut Herman Darmawi ada 6 syarat-syarat risiko yang bisa untuk diasuransikan. Haruslah memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini. Yang pertama adalah kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin. Selanjutnya, probabilitas kerugian dapat dipertimbangkan. Tingkat premi asuransi itu didasarkan atas ramalan masa depan, dan ramalan ini didasarkan atas taksiran probabilitas yang umumnya didasarkan atas pengalaman dari masa lalu. Selanjutnya adalah terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama.
syarat utama untuk diasuransikan adalah masak. Jadi artinya harus ada sejumlah besar unit. Misalnya dalam asuransi mobil harus ada sejumlah besar mobil. Dan selanjutnya kerugian yang terjadi itu bersifat kebetulan. Risiko yang ditanggung oleh penanggung haruslah bersifat kebetulan. Jadi idealnya bertanggung jawab, tidak boleh memiliki kontrol atau pengaruh terhadap kejadian yang hendak akan diasuransikan itu. Selanjutnya adalah kerugian tertentu. Umumnya perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan juga di tempat tertentu. Selanjutnya adalah bukan risiko katastrof atau risiko yang besar dan juga risiko yang serentak. Bila suatu perusahaan asuransi menanggung sekelompok risiko, maka memperkirakan bahwa kelompok itu keseluruhan akan mengalami suatu kerugian. Akan tetapi, teori asuransi menyatakan bahwa hanya sebagian kecil saja sekelompok itu yang akan menderita kerugian pada waktu yang sama. Selanjutnya ada juga menurut dari Herman Darmawi pada buku Manajemen Risiko yang sudah edisi revisi, karangan dari Irman Fahmi tahun 2018 juga menyatakan ada 6 syarat-syarat yang dapat diasuransikan dengan syarat-syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan dan kerugian tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah bukan risiko katastrof. Ada juga menurut dari Soisno Jojo Sudarso pada buku Manajemen Risiko edisi revisi karangan dari Irfan Fahmi 2016 menyatakan dari sudut pandang perusahaan asuransi ada beberapa persyaratan agar suatu risiko dapat diasuransikan, yaitu jumlah objek pertanggungjawaban memenuhi syarat baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, kerugian yang terjadi harus secara kebetulan dan bersifat tidak disengaja. Yang ketiga, kerugian bila terjadi harus dapat ditentukan dan juga dapat diukur. Dan yang terakhir adalah kenaikan tingkat berkenaan dengan hal-hal yang keadaannya sangat membahayakan.